Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Larasati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2020, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan uji kinerja UKM PPG 2020. Pada pelaksanaan uji kinerja UKM PPG 2020 ini, saya laksanakan pembelajaran secara daring pada hari Senin, tanggal 30 November 2020. Berikut akan saya tampilkan dalam video rekaman ini pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik beserta langkah-langkahnya. Terima kasih. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di pembelajaran hari ini. Belaras harap anak-anak selalu semangat walaupun belajarnya di rumah. Ya mungkin bosan nggak bisa kemana-mana dan juga anak-anak bisa selalu menjaga kesehatan ya. Kalau keluar harus pakai masker, kemudian jaga jarak dengan orang yang ada di sekitarnya ketika berbicara ataukah sedang berdiskusi gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Hari ini ada yang belum masuk dalam Zoom ini? Kira-kira siapa? Ada yang belum masuk? Akmal. Oh, Akmal. Ezra. Ya. Akmal, Ezra. Ya. Akmal tuh di bawah. Oh sudah Terus masuk. Tunggu teman-temannya yang Akbar. lain ya. Ya kita tunggu teman-teman yang lain mungkin jaringannya masih ada masalah atau trouble atau misalkan jaringannya lemah, enggak apa-apa, kita tunggu ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan Icam boleh dipimpin doa untuk hari ini. Teman-teman, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Icam sudah bantu Belaras. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, masih ingat nggak pelajaran yang sebelumnya? Ayo kita belajar apa? Oke, hemat energi. Terus apa lagi? Teks eksplanasi. Hemat energi itu dengan cara apa? Ya, hemat energi itu dengan cara apa? Matikan lampu jika cukup cahaya. Matikan lampu jika tidak digunakan. Memakai barang elektronik secara bergantian. Sip, alhamdulillah Akbar. Bagus sekali. Oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita mungkin agak sedikit berbeda dengan pelajaran yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita membahas tentang teks eksplanasi dan juga hemat energi. Tapi untuk pelajaran hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah terlihat gambarnya Belaras. Untuk hari ini kita itu akan belajar tema 5, wirausaha, kemudian subtema 1, yaitu kerja keras berbuah kesuksesannya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, bisa diperhatikan di sini itu tujuan pembelajaran kita adalah dengan membaca dan mendengar penjelasan slide PowerPoint, anak-anak nanti bisa mampu menganalisis dua jenis teks formulir yang baik dan kemudian dapat menganalisisnya dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua yaitu dengan LKPD yang sudah Belaras share di Google Classroom, anak-anak bisa menuliskan perbedaan dari formulir lomba dan juga ekskul secara cermat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati sebuah video dari YouTube, anak-anak dapat mengidentifikasi macam-macam magnet dan juga sifatnya dengan tepat. Kemudian yang keempat, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati video dan YouTube, anak-anak dapat mengerjakan LKPD dan menuliskan dan menganalisis tentang magnet secara terperinci ya. Nah, sebelum Belaras lanjutkan, ini Belaras mau tanya, kira-kira anak-anak pernah nggak datang ke sebuah perlombaan? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Sebelum ikut lomba biasanya anak ngapain?
Ngisi formulir. Mengisi formulir. Daftar ya, mendaftar kemudian mengisi Iya. apa? Mengisi Formulir. Pernah. ya. Jadi isi formulir atau form ya, hampir sama, yaitu mengisi formulir Formulir. dan form ya. Nah, kira-kira di dalam formulir itu ada apa saja sih, Nak? Formulir. Ya, ada apa? Dalamnya ada apanya? Nama Nama, lengkap. iya, nama lengkap ya. Tanggal Contohnya lahir. seperti itu. Nah, tanggal Cara lahir. pengisian. Iya, cara Tanggal pengisiannya lahir. seperti Lahir. apa? Nah, sekarang Bu Laras punya sebuah gambar formulir ya. Gambar formulir ya. Di sini ada sebuah gambar formulir. Ini adalah formulir tentang lomba mengarang ya. Formulir tentang lomba mengarang, di mana lombanya ini diselenggarakan oleh suatu lembaga ya. Kira-kira dari pengamatan kalian dari gambar ini ada apa saja sih di dalam formulir? Ada Nama, alamat, Ya. telepon, umur, Umur. terus judul karangan, Ya. alasan, asal Mm-mm. sekolah, alamat Mm-mm. sekolah, telepon, cita-cita, Cita-cita, hobi. Nah, jadi di dalam formulir itu ada beberapa informasi yang dituliskan di sini. Karena di sini ada lomba mengarang, jadi di sini ada juga selain ada nama, alamat, nomor telepon, umur, juga ada judul karangan karena di sini menyantumkan namanya lomba mengarang ya. Oke, dari ini setelah ini Bu Laras akan memberikan kalian sebuah tugas ya di LKPD yang sudah Bu Laras share di Google Classroom. Anak-anak bisa habis ini Bu Laras akan kelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Kemudian silahkan diskusikan LKPD yang akan Bu Laras yang sudah Bu Laras share ke kalian ya hari ini. Nah, contoh LKPD-nya akan Bu Laras tunjukkan ya. Nah, ini ada LKPD yang pertama ya. Ini LKPD-nya. Silakan nanti kalian diskusikan dengan teman kalian tentang LKPD ini. Kemudian nanti salah satu dari kalian boleh menjelaskan tentang LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Sebelumnya, kalau ada pertanyaan tentang formulir ini, ada pertanyaan nggak, Nak? Ya, Enggak ya, oke, tidak ada pertanyaan. Berarti kalian akan Bu Laras akan break room-nya untuk kalian masuk ke grup masing-masing ya. Bu Laras akan bagi menjadi 6 kelompok. Bu Laras akan bagi menjadi 6 kelompok saja. Kemudian silakan diskusikan dengan teman kalian. kok belum muncul itunya, Bu? Bentar, nggak apa-apa, ditunggu. Ini masih ada proses masuk. Diskusikan formulir dan juga yang lainnya. Bu Laras lift dulu ya, silahkan dikerjakan. Diskusikan ya, diskusikan. Itu formulir A sama Ya, Bu. formulir B. Oke, good. Laras, ada masalah. Buku tulisku hilang, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Catatannya. Ada catatannya itu. Good, Sakti. Blast lift dulu ya dari roomnya. Sudah semuanya ya? Ya, sepertinya sudah semuanya. Oke, anak-anak silakan kalau ada yang mau menjelaskan tentang apa tadi LKPD yang Bu Laras share, yaitu tentang formulir. Bu. Silahkan boleh dibahas. Oke, ada yang mau coba dari kelompoknya Sakti mungkin? Bu Laras Nomor 1, Bu. Ya, Ya, Bu. nomor 1. Bu, bentar, Bu. Ya. Apa perbedaan formulir A dan formulir B? Kita tunggu sebentar ya, Sakti lagi mau ambil catatannya. Kan Sakti, boleh kelompoknya Sakti kalau mau menjelaskan. Perbedaan antara formulir A dan
dan formulir B adalah Mm-mm. isian identitas diri pada formulir A lebih lengkap daripada formulir B. Oke, Agni, bagus. Kemudian, apalagi perbedaannya? Formulir A untuk kegiatan yang diadakan di luar sekolah, formulir B untuk kegiatan yang diadakan di dalam sekolah. Oh iya, ada lagi kira-kira perbedaannya? Beda. Udah, oke. Selanjutnya, yang nomor 2, silahkan lanjutkan. Tujuan dari formulir A Mm-mm. adalah untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Oke, bagus Cici. Kelompok Tujuan dari tujuan. Mm-mm. adalah pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Oke. Kemudian yang keempat. Yang dapat saya simpulkan tentang formulir adalah ketika kita akan mendaftar suatu kegiatan, Mm-mm. kita harus mengisi formulir yang Mm-mm. berisi identitas diri dan jenis kegiatan yang akan kita ikuti. Ya, bagus sekali. Anak-anak dapat kita ketahui ya, dari formulir ini ya, dari formulir A, dan kemudian dari formulir B, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan dari pertanyaan yang sudah Bularas sebutkan tadi. Betul, seperti yang dikatakan kelompoknya Sakti ya, bahwa dari kelompok A, formulir A dan formulir B itu punya perbedaan dari isi dan juga jenis lomba, jenis kegiatannya. Kemudian tujuan dari formulir A adalah untuk lomba cerdas cermat, kalau yang B adalah untuk ekstrakurikuler atau kegiatan dalam sekolah. Dan dari LKPD tadi dan bentuk dari formulir ini yang kita pelajari tadi dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa ternyata formulir itu berisi identitas diri dan keperluan pengisian formulir ya. Nah, ini diisi dengan data yang sebenarnya. Jadi, formulir itu harus diisi dengan data yang sebenarnya. Seperti yang tadi Cici bilang ya, waktu penjelasan LKPD-nya itu harus betul dan teliti ya. Kenapa? Karena nanti informasi yang akan kita gunakan itu harus benar-benar benar. Kenapa? Biar tidak salah ya. Kemudian ternyata formulir itu berisi identitas diri dan keperluan pengisian formulir. Kayak yang pertama tadi, yang formulir A itu untuk lomba ya, yang isinya identitas kita sendiri untuk mengisi lomba, ikut lomba cerdas cermat. Yang kedua adalah untuk mendaftar ekstrakurikuler. Jadi dua formulir ini memiliki perbedaan di situ. Nah, berdasarkan identitas dan pengisian keperluan formulir. Selain itu, kita juga tahu dari LKPD tadi, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuannya adalah untuk mempermudah pencatatan data secara akurat, secara tepat. Maksudnya seperti apa? Jadi tadi seperti yang di lomba itu ya, di lomba yang formulir A itu kita tahu oh ternyata harus ada nama, jenis lombanya apa, jumlah umurnya berapa, dari sekolah mana. Karena nanti apa, kalau seandainya si peserta ini menang, jadi panitia punya data yang lengkap. Jadi datanya tidak dipalsukan gitu ya. Jadi lebih akurat dan tepat. Nah, sekarang Bularas punya sebuah gambar. Nah, gambar ini ya, anak-anak bisa diperhatikan. Gambar ini adalah sebuah apa? Ada yang tahu gambar apa ini? Apa ini? Formulir ya? Iya, formulir, tapi namanya adalah kartu garansi. Ya, kartu garansi. Kartu garansi itu juga termasuk contoh dari formulir. Kenapa? Karena di situ tertera identitas atau bagian-bagian yang harus diisi agar penjual, kalau ini kebetulan adalah tentang lemari es atau kulkas ya. Jadi anak-anak di sini kartu garansi ini juga termasuk formulir. Dia adalah formulir garansi agar penjual itu bisa memiliki data
dari pembeli yang sedang komplain. Contohnya baru beli kulkas 2 hari sudah mati. Nah, itu bisa diklaimkan dengan kartu garansi, dan biar penjualnya punya data, mereka menggunakan isian seperti ini. Ada nama, tanggal, alamat, dan juga nomor telepon biar biar mudah menghubunginya penjualnya ya. Oke. Dari formulir ini adalah tentang kulkas. Kira-kira ya anak-anak ya, ini Bu Laras juga punya sebuah gambar kulkas. Ini kulkas ini kenapa ya bisa tertutup rapat? Karena ada magnet. Terdapat magnet. Iya, Jadi pintunya. pinter. Karena kulkas ini memiliki magnet. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang magnet. Nah, sekarang Bu Laras punya sebuah video. Anak-anak boleh diperhatikan videonya ya. Kan didengarkan videonya dan diperhatikan. Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Pengertian magnet. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet dapat menghasilkan sebuah gaya yang disebut dengan gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut dengan benda magnetis, misalnya besi, peniti, dan spaku. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda diamagnetis, misalnya kayu, plastik, dan gabus. Jenis-jenis magnet. Dilihat dari bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya: pertama, magnet batang; kedua, magnet U; ketiga, magnet jarum; keempat, magnet tabung; dan kelima, magnet lingkaran. Oke, nah itu tadi anak-anak ya tentang magnet. Nah, sekarang Bu Laras minta tolong ke anak-anak, Bu Laras kasih waktu 1 menit atau 2 menit lah ya di rumah. Cari benda yang mengandung magnet atau benda yang dapat ditarik oleh magnet. Bu Laras kasih waktu sekarang, silakan. Yang sudah punya ya enggak apa-apa, misalkan di dekatnya ada. Kalau yang belum silakan boleh ambil. Ya, ambil benda yang mengandung magnet atau benda yang dapat ditarik oleh magnet ya. Oke. Yang sudah ada boleh duduk lagi di depan komputer atau HP. Kemudian boleh menunjukkan ke kamera ya yang sudah dapat, karena kan kalau di rumah pasti banyak ya. Kalau sudah ada, sudah dapat, ditunjukkan di kamera biar Bu Laras terlihat gambarnya secara jelas. Oke, kita lihat, silakan ditunjukkan. Tunjukkan. Oke, Adit membawa stapler, Agni membawa obeng, Sakti membawa. Oke, cek ya yang buat handphone. Oke, nggak masalah. Berarti anak-anak sudah paham ya. Jadi dari semua anak-anak yang membawa magnet itu ada Viko membawa magnet U, Agni membawa obeng. Kenapa kok obeng? Obeng itu termasuk yang mengandung magnet apa yang dapat ditarik magnet? Yang Tarik mengandung magnet. Ya, mengandung magnet ya. Oh, iya. Jadi obeng itu bisa menarik baut atau mur yang pakai besi. Nah, itu adalah obeng. Obengnya bisa digunakan untuk menarik magnet gitu ya. Oke ya. Coba lihat lagi, lihat lagi. Ada lagi. Sekarang ditunjukkan yang benda ditarik magnet, yang dapat ditarik magnet. Silakan. Jarum pentul. Nah, Capeknya. mana dilihatin ke kamera. Oke, Cici jarum pentul. Oke. Kemudian Lengok, Bu.
Sekarang anak-anak boleh dicek di LKPD yang sudah Belaras share di Google Classroom. Belaras harap sudah di-download. Kalau belum ya enggak apa-apa. Oke. Sekarang Belaras akan tunjukkan lagi LKPD tentang magnet ya. Silahkan diperhatikan di layarnya kalian. Diperhatikan di layar anak-anak. Di sini Ya. setelah memperhatikan video tadi, silakan ada yang bisa mau menjawab yang ini, kelompok benda-benda magnetik dan non magnetik. Tunjuk namanya, sebutkan nama, kemudian kalian boleh nyebutin. Siapa yang mau? Siapa? Viko. Viko. Oke, Viko silakan. Benda magnetik. Magnetik, gunting, paperclip, Iya. obeng, pisau. Oke. Magnetik, pensil, kaca, uang kertas, penghapus. Wah, luar biasa. Bagus, Viko. Sip. Nah, ini anak-anak bisa menjawab enggak? Ini kira-kira kalau dua buah sudut ini yang seperti ini akan apa? Tolak menolak. Tolak menolak. Yang ini? Tarik menarik. Saling tarik Menarik. Oke, tarik menarik. Kemudian kalau yang ini? Nolak menolak. Tolak menolak. Kenapa dia tolak menolak? karena sejenis. Oh, kalau sejenis. Oke, kalau Sama yang ini? Tarik menarik. Iya. Kenapa tarik menarik? Karena tidak senama lah. Oke, Tidak tidak sama. senama atau tidak memiliki kutub yang sama. Nah, sekarang kesimpulan dari setelah kalian melihat video tadi, salah satu silakan boleh menjawab kesimpulannya. Oke, Icam. Ya, Icam nomor 1. Apa aku enggak? Oh enggak, siapa? Belum. Oh, Viko. Tidak, karena hanya benda tertentu yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, nomor 2 dia mau jawab setelah melihat video tadi. Viko. Bar. Akbar, Ya. oke, silakan. Magnet Hmm. magnet lingkaran, terus magnet jarum, Hmm. magnet tabung. Oke, yang nomor 3. Aku Icam. Icam, oke, silakan Icam. Apa yang terjadi jika kutub magnet yang sejenis didekatkan? Yang akan terjadi adalah tolak menolak. Oke, akan tolak menolak. Sekarang nomor 4. Nah, Siapa? Agni. Oke, Agni silakan. Agni. Magnet yang tidak didekatkan, yang terjadi adalah akan tarik menarik. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Jadi berdasarkan video tadi, kalian sudah tahu ya, Nak ya, bahwa semua benda dapat ditarik oleh magnet. Tidak. Kenapa? Karena di situ ada dua jenis benda ya. Yang bisa ditarik dengan magnet adalah benda-benda tertentu saja. Kemudian sebutkan jenis-jenis magnet yang kamu ketahui. Ya, ada tadi Akbar menyebutkan ada oh iya, ada magnet magnet lada, magnet silindris dan lain sebagainya. Luar biasa. Kemudian kalau kutub magnet yang sejenis didekatkan, apa yang akan terjadi? Akan tolak menolak. Kemudian kalau yang tidak sejenis, Tarik menarik. oke, tarik menarik. Luar biasa ya. Jadi anak-anak tadi Belaras akan kembali lagi ke sini. Jadi setelah melihat video tadi anak-anak dan mengerjakan LKPD-nya, anak-anak bisa mengetahui bahwa magnet itu adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah magnetis litos, yang berarti batu magnesia gitu ya. Nah, kemudian
kutub-kutub magnet. Dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan dan dari LKPD juga bahwa kedua kutub magnet itu ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, sering kita menjumpai magnet yang bertulisan N dan S. Jadi kalau di di luar negeri itu kalau utara kan bukan U ya. Jadi kita pakainya inisial N itu dari north, kemudian yang S itu dari south ya, di mana N itu utara north dalam bahasa Inggris dan S itu dengan short ya, bahasa Inggris juga. Jadi kutub magnet itu ada dua, utara dan selatan. Cuman kalau di magnet-magnet itu biasanya ini adalah N dan ini adalah S ya. Kemudian dari sini jenis-jenis magnet itu ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada magnet batang ya, bentuknya seperti batang, ada magnet peladam, ada yang magnet U. Magnet U ya, magnet U. Anak-anak tadi sudah lihat punyanya Viko enggak? Pas Viko membawa magnet, itu Viko pakainya magnet U. Ya, kemudian ada magnet lingkaran dan juga ada magnet jarum. Sip tadi ya. Jadi jenis magnet berdasarkan video tadi ada 5. Tapi mungkin ada banyak lagi seperti magnet silindris, kemudian magnet yang itu apa namanya? Tabung yang tadi Akbar sebutkan tadi ya. Nah, jenis-jenis magnet ada seperti ini. Kemudian berdasarkan pengamatan tadi dari video bahwa magnet itu memiliki beberapa sifat. Nah, dari sini magnet memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama, ada yang mau membacakan? Oke, dibacakan boleh. Ayo, Ci, boleh dibacakan. Akbar. Sifat magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Iya. Kemudian yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Oke. Kemudian yang ketiga, Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Kemudian Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. iya, kemudian Medan magnet akan terbentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. oke. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, dan lainnya. Oke, alhamdulillah. Jadi berdasarkan video tadi dan juga pengamatan kalian dengan LKPD, bahwa magnet itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, magnet dapat menarik benda tertentu ya, tetapi tidak semua jenis benda bisa ditarik magnet. Kemudian, gaya magnet dapat menembus benda. Contohnya kalau ada magnet di bawah ada kertas, di atasnya ada bubuk besi, nanti bisa digerakkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian jika dua kutub itu didekatkan yang sejenis, maka akan tolak-menolak, dan jika tidak sejenis akan tarik-menarik. Kemudian medan magnet akan membentuk gaya magnet. Kemudian sifat magnet bisa hilang jika magnet itu terjatuh atau terbakar dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tentang magnet. Untuk tadi LKPD yang sudah dikerjakan, Bu Laras minta difoto, kemudian dikumpulkan di GC, ya. Oke, paham? Oke, sekarang Bu Laras akan memiliki tugas untuk kalian di rumah. Bu Laras akan memberi tugas untuk kalian di rumah. Ini dikerjakan bareng orang tua lah, nggak apa-apa ya. Nanti kalau kalian bingung boleh tanya.
Tugasnya adalah berdiskusi dengan orang tua. Yang pertama, amati benda-benda yang ada di sekitar kalian, ya. Manakah yang menggunakan magnet? Kemudian, tanyakan kepada orang tua kalian tentang bentuk magnet pada benda-benda itu. Misalkan kalau nanti kamu tanya, kamu cari benda yang mengandung magnet di situ. Kira-kira nanti bentuk magnet yang ada di dalamnya itu apa? Apakah itu apakah itu silindris? Kemudian tuliskan semua bentuk magnet yang kamu ketahui, ya. Dituliskan semuanya. Setelah itu difoto, kemudian dikirimkan ke GC, ya. Waktunya Bularas kasih waktu sehari. Oke? Nah, itu tadi anak-anak penjelasan dari Bularas. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Bularas mau bertanya, apa sih kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Mempelajari Kita hari ini pelajari apa? tentang magnet. Magnet, iya. Terus kesimpulannya hari ini? Hari ini kesimpulannya apa? Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Hari ini kita sudah belajar apa? Magnet. Magnet. Kemudian formulir. Kemudian Jenis-jenis formulir. iya, terus jenis-jenis magnet. Oke, nah pintar sekali. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis magnet dan juga belajar formulir, serta kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis magnet, ya. Kemudian anak-anak berdasarkan kesimpulan tadi, berarti anak-anak sudah tahu ya, ada bahwa formulir itu ada jenis-jenisnya, magnet juga ada jenis-jenisnya. Itu ya. Oke. Oke anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan sekali, Bu. Alhamdulillah. Oke, jangan lupa ya belajar yang rajin. Kemudian tugas yang tadi sudah Bella sebutkan kirim ke GC. Kemudian kalian juga ada tugas di Google Form, silahkan dikerjakan. Alhamdulillah kalau hari ini sangat menyenangkan. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang reklame dan juga tentang wirausaha. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa penutup? No. Ya, aku tadi udah. Ya, sekarang yang lain. Sakti deh, Sakti. Kok hilang? Nggak apa-apa ya. Kita tutup acara belajar ini dengan doa kafaratul majelis. Oke, silakan Sakti. Dibantu pimpin doa. Ini Bu. Doa kafaratul majelis. Now. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya. Oke, silakan boleh live.